Masih di Gas Global Auto Speed. Nah, saat ini gua ada di Gias 2025 dan ini gua udah keliling tadi di Gias dan banyak sekali ya inovasi-inovasi dari otomotif, pabrikan-pabrikan mobil yang memberikan inovasi baru terutama di electric vehicle. Nah, saat ini gua ada di booth PT Global Auto International dan hari ini gua akan ngobrol-ngobrol seputar Gias 2025 ada apa aja sih dan juga inovasi-inovasi apa sih yang ada di Gias 2025 dan kita akan ngobrol salah satu pegiat otomotif, pelaku otomotif dan juga pebisnis otomotif. Jadi lengkap banget hari ini kita akan ngobrol bersama dengan toko pada hari ini. Kita langsung aja. Masih di Gas. Nah, saat ini kita sedang bersama dengan Pak Andi Setiawan. Nah, Pak Andi Setiawan ini selain daripada dia adalah pegiat otomotif, dia juga pelaku otomotif, dia juga pebisnis otomotif. Ini paket lengkap. Jadi kita ini udah tepat sekali kita ngobrol sama Pak Andi Setiawan. Nah, Pak, ini kan kita sekarang lagi di Gias, Pak ya. Gias 2025, Pak. Nah, kalau Bapak ngelihatnya tuh gimana, Pak? Apa sih yang sekarang inovasi otomotif apa sih yang sekarang udah dilakukan ataupun yang Bapak lihat ya selama ini, Pak? Ini kan hari ke-8 nih, Pak. Bapak ngelihatnya gimana, Pak? Ada apa aja sih di Gias 2025, Pak? Ya, Gias 2025 ini memang saya melihat banyak sekali teknologi sekarang ini terkait dengan EV. Mungkin bisa kita lihat di pameran ini sangat banyak peserta-peserta baru dari brand China sekarang ini. Nah, saya lihat teknologi ini mungkin menurut saya inilah gelaran untuk EV mereka menunjukkan bahwa teknologi-teknologi ini banyak yang terbaru di EV car sekarang ini. Nah, tadi Bapak bilang bahwa ya produsen-produsen mobil sudah mulai berdatangan gitu ya, Pak ya, dari China, dari Jepang kayak gitu. Nah, ini juga mereka udah mulai untuk saling berlomba-lomba membuat inovasi baru terutama di electric vehicle gitu. Nah, kalau Bapak ngelihatnya, Pak, peluang untuk di era EV ini tuh sejauh mana sih, Pak, kalau Bapak ngelihatnya, Pak? Ya, kalau saya lihat sekarang ini yang dominan China, yang dominan untuk EV. Dan hybrid Jepang masih di hybrid sekarang ini maupun di Korea. Hyundai, mungkin ada Kia yang kita lihat banyak sekali ya kalau untuk di hybrid. Dan dari China pun sekarang kalau saya lihat di plug-in hybrid sudah mulai mereka juga memasarkan produk-produk mereka di Indonesia sekarang ini. Nah, kita bicara di Indonesia ya, Pak. Menurut Bapak, Pak, apakah EV di Indonesia itu sudah mulai diminati oleh masyarakat? Karena memang kita lihat sendiri bahwa infrastruktur kayaknya di Indonesia untuk EV ini memang belum memadai gitu. Apakah di Indonesia ini udah mulai merata? Apa demand-nya gitu? Ya, makanya kalau kita bicara market sekarang EV, saya lihat memang mulai naik dari tingkat daya beli EV di Indonesia. Kita lihat juga bahwa sekarang ini harga yang sudah banyak yang menurunkan harga sekarang EV di Indonesia. Sampai hari ini Gias mungkin hari Minggu terakhir ya, ini udah hari ke-8. Hari ke-8 ini ya antusiasnya banyak sekali. Kita lihat itu ada di BYD, ada juga di Wuling, ada juga di Chery, dan harganya sangat mengejutkan buat konsumen memakai EV untuk berani mencoba. Kalau kita bicara infrastruktur di Indonesia, memang pemerintah saya lihat juga sudah mulai membangun banyak charging station, baik itu dari swasta maupun dari pemerintah. Tapi akan tetapi kita harus juga melihat bahwa
Indonesia secara keseluruhan. Kita tidak bicara Jabodetabek. Kalau kita bicara Jabodetabek, is okay. Tapi kalau kita bicara di luar Jabodetabek, apakah memang EV ini diminati atau tidak diminati? Nanti kita lihat akhir tahun berapa angka EV yang terjual. Comparisonnya adalah di tahun 2024 dengan 2025. Saya rasa ya memang kenaikan sudah pasti di EV. Seperti itu menurut saya. Oke. Nah, ini kalau Bapak melihat POV Bapak sebagai salah satu pelaku bisnis otomotif ya Pak. Kalau Bapak melihat market sekarang ini gimana sih Pak? Ya, kita melihat bahwa target dari Gaikindo juga penjualan 2025 ini tidak terlalu baik. Dan saya cenderung melihatnya stagnan market ini karena dari gelaran Gias tahun 2025 ini sampai hari ini, hari ke-8, daya beli memang menurut saya menurun. Tetapi kita tetap optimis bahwa market ini akan tumbuh. Nah, bagaimana market ini akan tumbuh? Nanti mungkin di semester 2 ini ada banyak sekali yang mungkin stimulus atau ekonomi akan berubah di semester kedua ini. Tapi tetap kita optimis lah. Nah, dengan tadi apa yang Bapak sampaikan ya Pak, daya beli ini sedikit menurun seperti itu. Apakah cukup berpengaruh Pak terhadap Bapak punya bisnis gitu? Oh, sangat berpengaruh. Akan tetapi begini, sampai hari ini IceMu terutama kita di IceMu Window Film kita memang sudah kita announce di beberapa bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu bahwa kita ada menambah beberapa brand yang bergabung dengan IceMu. Artinya saya positif di semester kedua ini akan lebih baik daripada semester pertama. Nah, di tahun ini Pak, Bapak sebagai pelaku bisnis ya Pak, Bapak saya lihat di booth Bapak ini 4 brand nih Pak yang Bapak turunin Pak. Iya. Apa yang memotivasi sampai turun semuanya nih Pak 4 brand? Ya begini, konsep dari PT Global Auto International adalah sampai hari ini memegang 4 brand lini bisnis. Artinya ada coating, ada PPF, ada RG Seal, dan ada window film. Kedepannya saya akan membawa 4 brand lini bisnis ini untuk di activity terkait dengan pameran, Gias ataupun yang lain-lain, mungkin activity yang kecil, activity yang besar, itu saya akan bawa 4 brand ini selalu ikut dalam activity itu. Sejauh mana Pak konsistensi dari PT Global Auto International untuk join di Gias? Karena memang kan ngelihat kondisi ekonomi market ini kan lagi naik turun ya Pak ya. Kenapa Bapak tetap konsisten gitu untuk tetap join Gias gitu? Padahal kan ya Gias ya pasti bakar duit lah Pak ya. Ya kita kalau misalnya mau hitung berapa yang masuk pasti nggak akan balik gitu. Ini Bapak gimana Pak? Optimisnya gimana nih? Ya begini, kita dari top manajemen artinya berpikirnya bahwa ini branding pertama. Yang kedua, activity ini untuk membuat kita lebih terbuka terkait dengan comparison kita terkait dengan brand-brand yang lain juga. Dan kita mesti eksis pertama. Dan activity ini bukan salah satu yang hanya kita ikut serta. Mungkin ada activity lain, misalkan mall to mall, community, dan lain. Mungkin masih banyak activity ini yang kita lakukan. Jadi intinya PT Global Auto International konsisten dengan 4 brand ini dulu sampai brand ini betul-betul kita dipercaya atau bisa mengangkat brand ini di pasar otomotif di Indonesia. Itu dulu. Pak, kan beberapa brand yang Bapak pegang sekarang ya Pak. Ini udah rananya udah masuk dulu, udah ocean business ya Pak ya, Blue Ocean ya Pak. Seberapa Bapak, maksudnya ini brand udah mulai banyak nih, sama linear gitu ya, sama-sama kaca film, sama-sama PPF. Apakah menurut Bapak ini masih seksi Pak? Oh begini,
Kalau kita bicara kompetitor, kita bicara brand yang banyak, kita juga bisa lihat di pameran Gias tahun 2025 ini, semakin banyak menurut saya akan semakin baik. Karena apa? Buat produsen, customer ini bisa membandingkan, bisa banyak pilihan buat mereka. Artinya, ya, kalau saya sebagai konsumen yang saya membutuhkan untuk misalkan kaca film, coating, PPF, maupun itu RG Seal, kita bisa mengompar atau membandingkan dengan brand-brand yang lain. Jadi tidak hanya satu, tapi bisa misalkan ada 6, ada 7, ataupun ada 10 di pameran Gias, ataupun di luar dari pameran ini. Jadi menjadikan experience kita, ini kan juga banyak aspek. Bagaimana quality, bagaimana juga produk, bagaimana juga warranty. Ya, ini aspeknya banyak. Dan yang terakhir mungkin kita bicara price. Nah, ini price ini juga beraneka ragam, banyak pilihan price. Price-nya segini, dapat produknya ini. Oh, price-nya segini, dapat produknya ini. Jadi ini semua customer yang menentukan, customer yang membuat menjadikan decision bahwa customer tidak salah pilih untuk brand yang mereka akan beli untuk di kemudian hari. Nah, sekarang gini Pak, mungkin Bapak juga sempat dengar ya Pak, ada fenomena baru nih Pak, ada istilah Rojali, Rohana Pak. Mungkin Bapak juga udah mulai mendengar itu Pak. Ini kalau Bapak ngelihat dari sudut pandang Bapak gimana Pak? Ada istilah-istilah itu Pak? Ini kan tidak bisa kita hindari. Semua ini fenomena ini bisa saja terjadi. Tetapi yang satu yang saya review dan saya study bahwa memang kondisi ekonomi, daya beli ini memang seperti itu. Kalau memang ada rombongan jarang beli atau apalah itu, ya itu hal yang biasa menurut saya. Tetapi saya berpikirnya positif, artinya kita mengedukasi. Pertama, kita mengedukasi customer, jangan sampai customer itu salah untuk memilih. Dan mereka bisa banyak tempat yang mereka mendapatkan informasi. Jadi lebih selektif. Bukan karena istilah-istilah yang sekarang yang lagi populer di media, ya menurut saya enggak lah ya. Itu bukan itulah. Oke. Ini Pak, tadi dari istilah-istilah itu ya Pak, mungkin agak dikembangkan sedikit Pak. Dari istilah-istilah itu kan kayak tadi ya, jarang beli atau apalah seperti itu. Kalau Bapak melihat Pak, apa sih sebenarnya yang menyebabkan masyarakat ini itu ngerem dulu nih Pak buat belanja Pak? Apa sih yang menyebabkan mereka untuk tahan dulu nih buat belanja? Apakah ada sesuatu yang mereka khawatirkan sehingga mereka tahan dulu nih belanja gitu? Ya, saya melihat bahwa begini, memang kondisi ekonomi yang kita harus akui bahwa kondisi ekonomi ini bukan hanya dari sisi otomotif bisnis, tapi juga dari yang bisnis-bisnis yang lain. Jadi kita tidak hanya melihat dari satu lini bisnis, tapi lihatnya secara keseluruhan. Yang kedua mungkin nilai tukar. Nilai tukar juga membuat jadi satu impact yang menjadi penghalang juga. Mungkin ini kondisinya ini ya memang tidak kita pikirkan sampai kondisi ini seperti ini, tapi memang ini yang terjadi. Jadi hal apa yang bisa kita lakukan? Ya, kita harus betul-betul harus tough, harus memang tetap positif berpikirnya bahwa one day market ini akan recovery. Itu. Jadi kita never give up lah. Kalau kita bicara bisnis di Indonesia dalam hal ini, saya bicara ruang lingkupnya adalah bisnis PT Global Auto International secara keseluruhan. Oke. Untuk semester berikutnya Pak, ini kan baru semester 1 ya Pak. Bagaimana Pak strategi Bapak dan proyeksi 1 semester ke depan Pak? Strateginya itu sudah kita plan di 2024. Karena kita sudah punya namanya rapat kerja. Kita sudah punya planning di 2025 ini. Jadi kita
on the track, kita melakukan apa yang sudah kita planningkan di 2024 untuk 2025. Jadi ini akan kita evaluasi di November untuk 2026. Karena pastinya kita juga akan mereview berapa besar PT Global Auto International mendapatkan proyek-proyek baru terkait dengan OEM, window film, bagaimana dengan coating, bagaimana dengan PPF, bagaimana dengan RG Seal. Karena ini akan berkembang terus. Artinya memang kalau 2024 ini saya tidak besar. Expect saya kalau bisa saja menyamai 2024 ya kita sudah bersyukur. Oke, kita udah ngobrol panjang lebar ya. Tadi kita udah keliling juga, tadi sempat ngelihat Gias, dan juga kita hari ini udah diakhiri dengan kita udah ngobrol sama Pak Andi Setiawan yang memang juga dia sudah terlibat dalam dunia otomotif, dia juga adalah pelaku otomotif, pegiat otomotif, dan juga memang juga pelaku bisnis otomotif. Oke, makasih banyak Pak Andi atas Sama-sama. ini, diskusinya dan insight-nya ya gitu ya. Oke, demikianlah mini podcast Global Auto Speed episode kali ini, dan kita akan ngobrol-ngobrol bersama tokoh-tokoh otomotif lainnya, dan jangan lupa untuk tetap stay tune, like, subscribe, dan juga hidupkan loncengnya biar kamu dapat informasi terbaru dari Global Auto Speed. Global Auto Speed, gas Global Auto Speed.